Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Benih Iman, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Musim semi lalu, pada malam sebelum halaman kami digemburkan, angin kencang meluruhkan benih-benih pohon maple kami dalam satu tiupan. Jadi saat mesin bajak menggemburkan tanah yang padat, dengan menarik banyak inti yang kecil-kecil dari tanah,
ratusan biji maple jadi tertanam di halaman saya. Hanya dalam 2 minggu, saya melihat cikal bakal hutan maple yang tumbuh di halaman saya. Saat mengamati dedaunan yang salah tumbuh tersebut, dengan frustrasi, saya terkejut oleh banyaknya kehidupan baru yang dihasilkan dari sebatang pohon. Setiap pohon kecil tersebut menjadi gambaran bagi saya mengenai kehidupan baru dalam Kristus yang saya meski hanya satu orang dapat bagikan kepada orang lain. Kita masing-masing akan memiliki kesempatan yang tak terhitung banyaknya untuk memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada pada kita di sepanjang hidup kita. Saat kita menderita juga karena kebenaran dengan pengharapan akan Yesus. Hal itu akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita dan mungkin akan menimbulkan keingintahuan dari mereka yang belum mengenal Allah secara pribadi. Apabila kita siap sedia saat mereka bertanya, kita dapat membagikan benih yang akan dipakai Allah untuk melahirkan kehidupan baru. Kita tidak harus membagikannya kepada semua orang sekaligus. Sebaliknya, dengan lembut dan penuh hormat kita menanamkan benih iman tersebut ke dalam hati seseorang yang siap menerimanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Siapakah orang dalam hidup Anda yang membagikan atau menanyakan alasan dari pengharapan Anda? Apa yang akan Anda bagikan kepada mereka? Hal ini patut kamu ketahui. Surat pertama Petrus terutama ditulis kepada orang-orang percaya yang telah terserak ke 5 provinsi Asia Kecil, sekarang Turki, tidak lain karena penganiayaan yang merebak terhadap jemaat di Yerusalem. Namun demikian, jelas bahwa jemaat-jemaat tersebut terdiri dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. The Bible Knowledge Commentary memberi wawasan berikut. Surat penggembalaan ini dapat dipahami sebagai suatu buku pedoman yang ditulis bagi duta-duta yang diutus suatu negeri asing yang memusuhi mereka. Karena mengetahui akan terjadinya penganiayaan, sang penulis dengan saksama menyarankan perilaku-perilaku yang dimaksudkan untuk memuliakan pribadi yang mereka wakili. Oleh karena itu, tujuan surat 1 Petrus ini adalah untuk menguatkan orang-orang percaya dalam menghadapi penganiayaan supaya kasih karunia sejati dari Yesus Kristus dinyatakan di dalam mereka. Salah satu tema utama Petrus adalah bagaimana orang-orang percaya yang menderita demi Kristus dapat terus berfokus kepada kekekalan dan bukan kepada penderitaan yang bersifat sementara. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menumbuhkan benih iman dalam hidupku. Tolonglah aku untuk membagikan alasan dari pengharapanku Engkau sendiri kepada mereka yang bertanya. Kiranya mereka bertumbuh dalam kasih mereka untuk-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi.
kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.